Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi di acara ngoyam, ngobrolin ayam. Ayam ngobrol ya. Ayam ngobrol. Oke, di sini kebetulan saya kedatangan Kang Odeng, salah satu ketua berarti ketua dari kaki ya. Salah satu ketua. Kalau salah satu pendiri iya. Ketua dari kaki komunitas ayam kate Indonesia. Kebetulan mampir dari pulang kerja mau ke rumah ya, rumahnya di Citra. Kita langsung aja tanya-tanya Kang Odeng. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik kami. Kang mau nanya, ini sejak kapan sih Kang Odeng ini main di ayam hias gitu? Kalau main di ayam hias itu saya dari 2015 pertengahan. Dulu kita kenal pertama di M Ketawa ya. 2016 itu ya, 15 ya. Pas Iya. puasa. Saya ketemu Kang Odeng pertama kali itu gara-gara ayam ketawa Di ACB kita ya. ACB. Jadi 2015 ya. 2015 saya mulai di ayam hias, terutama pertama sih ketawa. Ketawa ya. Iya, belum ke KT dulu. Belum ke KT ya. Mulai ke KT tahun berapa? 2015 akhir. Akhirnya kalau di kalau ketawa itu kan pertengahan. Pertengahan, nah di akhirnya baru 2015 akhir saya milih ayam kate. Makanya yang ayam ketawa yang saya dapat di pertengahan tahun itu saya barterin sama kate. Dulu ayam ketawanya bagus ya Kang, betinanya keluar, tapi itu betina kayak jantan kayak betina ya. Enggak lah, rameruk. Ayam ketawa rameruk saya mas. Oh, jadi dari tahun 2015. Kopi guys. Terus kenapa milih ayam kate? Ayam kate. Iya, alasannya. Pertama sebelum ke kate sebenarnya saya pengen ke Serama waktu itu. Serama dulu dari ketawa. Cuman saya bilang kalau ketawa kan kurang menarik pribadi saya sendiri ya. Saya pengen ayam yang kecil tapi perawatannya mudah, nggak repot sama biaya pakannya agak murah. Waktu itu pilihannya ke Serama, tapi pas dilihat pemain Serama kok rada barbar ini. Maaf ya pemain Serama ya, tapi emang ini kisah kejadian di saya pribadi. Ya, pas masuk grup Serama pengen punya ayam Serama anakan, mulai deh tuh, ini berapa, nanya biasa jambringan. Cuman karena respeknya nggak begitu bagus, akhirnya secara langsung saya timbul gimana ya, emang kesel sebenarnya. Kalau dibilang kesel, gue bales di ayam kate. Kate juga ayam kecil juga, dan setelah saya lihat Google emang dari Indonesia kan, kenapa juga nggak sekalian gitu. Oh, jadi karena selama itu pengalamannya begitu ya? Iya, pengalamannya sedikit buruk di Serama. Waktu itu grup 2015 forum Serama apa tuh kalau nggak salah? Saya yang masuk Serama Bantit gitu. Oh, Sensor ya, sensor. iya, harganya juga masih gila-gilaan waktu itu kan. Serama itu. Gila, anakannya itu sekitar 1000-an. Ya, 1000-an. Beda jauh sama kate pada waktu itu ya. Iya, kate pada waktu itu pertama kali beli kate ke orang mana? Pertama itu ya biasa di kios ayam, makan burung. Beli berapa tuh dulu? Itu 150 sepasang. Orang ya? Saya beli dulu 50.000 sepasang. Bayar ngutang. Di kios ayam tuh dari pertama tuh ayam kate itu nggak ada ininya ya. Iya, akhirnya kan pas di 2015 juga kita ada grup itu ya, sebenarnya grup liar itu ya, bukan komunitas ya. Yang pencinta penghobi ayam kate. Ayam kate, Iya, penghobi itu hak. Cuman karena liar, tidak terorganisir, nggak jelas juga adminnya, ya kita cuma seru-seruan aja di situ jatuhnya. Pun akhirnya kita kebentuk yang sekarang lewat situ sebenarnya kan. Iya, dari grup itu ya. Dan ayam hias Cilengsi Bogor. Ayam hias Cilengsi Bogor. Oke, kemudian tahun 2015 main kate ya, mulai main kate. Terus kaki ini
tahun berapa berdiri? Kaki itu 2016, 2 Oktober 2016. 2 Oktober 2016 berdiri Kaki ya. Ceritain asal mula berdirinya Kaki itu berangkat dari mana, dari keinginan seperti apa gitu menurut Kang Odeng. Ya, Kenapa harus ada Kaki gitu? Pertamanya ya karena pas ngebantuin event Cemani ya di Blue ya. Ya. 2016 itu saya bilang Cemani aja bisa kok di kontes, kenapa KT enggak kan? Dari situ juga kebetulan waktu itu masih ada Komunas ya yang Komunas yang itunya. Nah, terima kasih buat Komunas nih. Komunas jasanya mantap. Iya. Jadi langkah-langkahnya mantap. Pas di event Blue Cemani itu kan saya ngomong langsung sama Pak Dedi selaku wakil ya waktu itu ya. Dia bilang Sekjen. Bilang, Pak, saya pengen dong ayam KT ini dikontesin juga. Waktu itu kalau nggak salah slotnya itu harusnya kalkun ya Kang. Saya ingat banget tuh harusnya kalkun. Harusnya 2016 itu program ya programnya Komunas ini mau ngangkat Cemani dan kalkun. Cuman berhubung saya terobos, ibaratnya saya ngajuin diri lah biar KT duluan, kalkun toh belakangan aja Pak gitu. Inilah ibaratnya modal nekat aja sih. Iya, waktu modal itu Kang Odeng datang pagi-pagi ya. Habis subuh malah saya datang Kang Odeng udah ada di lokasi. Bantu kontes ayam Cemani. Terus kadang Kang Odeng minta ini ya, KT dong Kang dikontesin gitu ya. Terus saya temuin sama Pak Dedi. Ya. Ngobrol langsung dah sama Pak Dedi gitu kan. Itu awal mula terbentuknya Kaki bukan waktu itu ya Kang, terus bukan berapa bulan lagi ya karena dari Komunas ini mewajibkan lu harus bikin komunitas. Iya gitu. Kalau misalnya mau bikin event ya udah komunitas lu harus ada dulu kan gitu. Nah dari situ berangkat kita akhirnya kan dari grup ayam hias Cilengsi Bogor. Kita kumpulin orang Bogor toh semuanya ini yang sebenarnya yang pure pendiri Kaki, yang pure pemain KT itu cuman saya, Bang Uje, Kang Rangga sama Mas Rohman. Ini Kang Budi juga pendiri tapi di Cemani bantu. Saya cuma bantu itu doang ya. Raden Gaang terus sama Kang Dodi Alpayet itu di Pelung ya. Pelung tapi kalau Dria itu Bias. Iya, semua. Iya. Jadi ini kita kompak, pengen rencananya kan di Bogor dulu ya Kang, emang fokusnya ya. Di Bogor dulu biar KT ini jadi barometernya dulu deh buat Jabotabek. Kita mau gas di Bogor. Gitu. Nah, itu langsung berapa kali pertemuan langsung di rumah lu pertama. Iya, di rumah gue emang sama enggak lah, pertama gue tuh di Ragunan. Di Ragunan. Di Ragunan yang datang itu saya, Bang Uje, terus Mas Rohman Batang Depok, Supardi sama temen orang Yasin tuh, orang Pondokopi. Baru pertemuan kedua di rumah yang waktu mulai dibentuk strukturnya ya, mulai pengurus struktur ya, sama nama komunitas, pengurus struktur sama konsep kontesnya. Ini katanya konsepnya mau kayak gimana kan. Iya, gue ingat si Rangga waktu itu ada ya, Rangga desain ada, Dria, Raden Gaang. Tapi yang basic Cemani waktu itu si Kang Odeng KT. Iya, kok Cemani sih? Cemani ya. Mentang-mentang KT Cemani lagi naik ya. Hubungi Kang Budi buat itu nanti kita bahas tuh. Itu menarik juga. Oke, jadi yang waktu itu pure pemain ayam KT itu Bang Uje, Odeng, Rangga, Arohman Batang. 4 orang itu. Yang sampai sekarang juga aktif. Masih di itu. Kalau saya cuma waktu itu bisa dibilang saya perwakilan dari Komunas, ya kan, untuk inilah ngumpulin orangnya, karena waktu itu saya pengurus, saya admin di Ayam Hias Cilengsi Bogor. Jadi di situ orang-orang ayam hias tuh saya kumpulin waktu itu yang mau datang gitu. Terus terbentuklah Kaki. Nah yang Kaki ini yang ngasih nama siapa ya dulu lu ngasih nama apa? Dulu apa ya? Gua Atik Sibi. Atik Sibi. Saya kan Atik Sibi, ayam letik Cilengsi Bogor, Atik CB. Kan kayak nama artis dulu ya, ya.
Cuman waktu itu gue kasih masukan karena ini mau kontes itu belum ada kan waktu itu ayam KT kontesnya. Jadi pengennya jangan pakai atik CB lah, kalau CB kan Cilengsi Bogor doang. Nah nih. ini kesalahan itu sebenarnya. Tadinya kan skup kita Bogor nih, melebet ke Indonesia, sekarang bebannya ke saya Pak. Berat Pak. Dilan aja nggak kuat ini. Maksudnya kalau kontes di Cilengsi sama Bogor doang, daerah-daerah lain kan kasihan. Jadi pertama kali ayam KT dikontesin itu kan di Cilengsi Bogor, di Cilengsi ini betul. Tapi kalau bisa jadi corongnya seluruh Indonesia, dan waktu itu Bang Uje tuh ngasih nama. Iya, ini atas nama usulannya Bang Uje. Iya, kaki katanya. Uje Apaan Jonggol. kaki? Komunitas Ayam KT Indonesia, dan akhirnya terbentuklah kaki. Terus kontes pertama kali tahun berapa Kang? Itu kan 2016 ya? 2016 Oktober pertama itu kita pertama 2 itu bulan pra kemudian ya? kontes enggak, hitungan 2 minggu. 2 minggu dong. Oh, 26 Oktober. 10 hari ya. Iya, 10 hari. Sedikit. 10 hari. 10 hari. Terus lihat di pamfletnya ada di sini kan. 26. Siapa yang mau ngedit kamu? Gue yang ngedit pamflet. Ya, terus pertama kontes di Taman Mini ya? Iya, tadinya kan rencana kita mau di Kota Tua. Kita mau bikin prakontes. Kenapa di Kota Tua apa di Jakarta? Karena saya berpendapat sama orang Komunas gitu, sama teman Komunas, apapun yang digebrak di ibu kota ini pasti bakal naik nanti. Nggak bisa dipungkiri. Makanya saya modal nekat lah. Pokoknya ini KT ini harus ada kontesnya Jakarta, dan mudah-mudahan aja jadi skala ini ya. Skala nasional dan berkala gitu eventnya. Iya, waktu itu pikiran kita emang sama. Jadi kontes ini kalau digelar di Semarang belum tentu seluruh Indonesia tahu, tapi kalau digelar di Jakarta seluruh Indonesia itu tahu. Padahal kita orang Bogor gitu. ya. Padahal kita orang Bogor. Rain City. Terus dari hasil kontes kontes pra-kontes itu pertama kali responnya luar biasa ya Kang waktu itu ya Kang? Iya, harga KT langsung melonjak. Yang tadinya di komunitas itu 100-150 jadi 500, 700. Iya. Iya, yang dulu saya beli sepasang 50.000 di tukang pakan itu dibayar nanti ngutang saya. Sedih itu sekarang. Iya, waktu itu. Jadi dari kontes pertama kali itu terus harga ayam KT mulai naik. Terus sekarang komunitas ayam KT itu kan banyak Kang, hampir di seluruh Indonesia ada komunitasnya ya. Iya, udah mulai merata sekarang. Nah ini harga KT yang sekarang ini gimana Kang? Harga KT sih naik. Maksudnya saya percaya sih selama ayam apapun ya di luar KT asal komunitasnya rajin sosialisasi, edukasi, dan event, ini pasti harga ayamnya akan terus naik, nggak bakalan ada kata turun. Pun banyak juga teman-teman yang udah ada yang inden dong ayamnya, dia posting ayam lagi ngerem, udah diinden sama orang anakannya karena tahu indukannya bagus gitu. Itulah dari hasilnya edukasi kawan-kawan komunitas ayam KT di Indonesia semua ya. Tapi dari sisi positifnya itu seperti itu ya. Dari sisi negatifnya saya lihat dulu sebelum ada komunitas ayam KT itu pukul rata, termasuk yang ceper, yang dirapa, pokoknya nggak ada kelas-kelasan kan. Sama di Cemani juga dulu nggak ada kelas-kelasan. Pokoknya lidah bu ya lidah bu, lidah hitam. Begitu ada komunitas ini kan mulai ada jadi semacam ada tipe-tipenya ya Kang ya. Tipe-tipe ada tipe ini gitu. Ya, ada grade-nya. Dan untuk harga itu kan juga beda-beda pastinya secara otomatis gitu loh. Nah, untuk menyikapi seperti itu gimana kaki ini Kang? Menyikapi harga, menyikapi kontesnya itu loh. Kategori seperti itu, ada pembagian gitu kan ya itu, kan itu gimana?
sering waktu ya. Pertama kan 2016 ini kita pertama ngaudisin di kontes ini kategorinya 1 dan 2 warna. Ini belum ada nih CPR standar. Iya, belum ada. Belum ada kan? Itu Kita waktu rembukannya di Taman Mini ini belum ada. Jadi semua aja. Cuman lama-kelamaan kita juga kan sebagai penikmat ya, penikmat keindahan MKT ngelihat wah kayaknya nih CPR sama yang agak standar lah kita sebutnya SNI. Ini kalau dipisah asik nih gitu kan. Jadi kelasnya pendek, CPR semua standar. Nah, dari kaki cup 2 kita udah mulai pakai kategori CPR dan standar. Kayak gitu. Jadi untuk sampai ke sini draft penilaian juga kita udah bikin, rembukan bersama waktu itu 2016. Kontesnya udah jalan, ya alhamdulillah berkat itu kan juga harga langsung naik gitu. Harga masih naik. Jadi sekarang di kontes itu ada kategori apa? Kalau di kaki sih masih tetap konsisten, kita pakai CPR, standar, betina dan unik. Unik itu? Unik itu yang KT silangan kayak KT wali, KT gundul, tapi yang berbentuk KT gitu. Oh gitu. Oh berarti standar sama CPR. Jadi kayak grade A sama B gitu ya? Nah sekalian saya jawab nih. Kenapa tapi selain tema dan wareng ya, kenapa juga banyak di komunitas itu kok tema nggak masuk sih silangan, soal itu kan dia silangan juga mas Rama. Iya kan harusnya masuk ke unik ya. Ya harusnya, kenapa kita kaki nggak masukin? Ini saya jawab, saya pribadi gini, tema ini kan silangan KT dan serama. Kalau ini kan dua jenis ayam yang emang udah ada ayam kecil yang udah masanya masing-masing gitu kan. KT dan serama. Balik lagi saya tanya pemain serama yang teman-teman saya juga, dia tuh tidak mengakui ayam tema karena ayam cacat gitu kan. Nggak sesuai, mau ke sana mau ke sini juga enggak. Pun kalau saya pribadi nih, mereka aja nggak ngakuin. Kita mau ngakuin berarti ya makin banyak ayam yang nggak jelas nantinya. Iya, saru soalnya itu. KT apa serama cukup membingungkan. Cukup bingung. Pun perbedaannya juga sekarang kalau KT dan serama ini paling spesifik ini kan bentuk tubuh ya, karena serama ini orang melihatnya agak tegak nih. Berarti tema dan KT ini tema, terus sayap agak jengger kecil tema. Tapi sekarang ayam sekarang coba lihat, ada tema yang jenggernya jengger besar KT, dan bentuk tubuhnya juga agak sedikit dorong, tapi di jengger dan bagian ujung sayap ini khas tema menurut saya gitu. Jadi tema itu nggak masuk ke sisi yang unik itu tadi karena gitu, terlalu banyak perdebatannya nanti. Rancu beda hal sama walik. Walik, gundul, simbar itu udah jelas, wah bodinya kayak gimana, simbar masuk gitu kan. Tapi potong laun lambat laun nanti lama-lama kayaknya, kalau menurut saya pribadi ini lama-lama akan tergusur juga. Makanya kita naikin di yang pakemnya KT versi kaki ya, CPR dan standar ini. CPR dan standar gitu. Berarti yang unik-unik ini ya masuk juga ya, di kontes ada juga. Iya, kita tetap ngargain kok, ini kan orang proses kreasi. Bagi saya kan pencinta walik. Nah walik ini kalau saya mau ngotot nih, gedein ego, walik naikin terus, tapi kan nggak bisa gitu kan. Berarti walik misalnya CPR tapi dia walik masuknya ke unik. Unik nggak bisa ke itu, nggak bisa kelas CPR. Karena pakem ayam KT versi kaki dari 2016 itu gini, bayangan kita ayam kampung yang berbentuk mini, jengger wilah, ya kan, kaki bersih, nggak ada jenggot apa bulu biasa, ya kayak gitu aja bayangan. Itulah pakemnya ayam KT yang kita bilang, bisa dibilang ori lah ya, versi kaki kayak gitu. 2016 kita mulai kayak gitu. Terus untuk menentukan ini masuk ke CPR, ini masuk ke standar, itu gimana itu? Di kontes itu ada yang namanya grider. Iya, jadi sebelum ke pendaftaran kita ke grider gini. Fungsinya grider itu satu, ngecek ini ayam sakit apa enggak. Kalau sakit otomatis nggak bisa lanjut ke tahap pendaftaran. Nah sama masuk kriteria mana nih, nanti kan diukur kakinya CPR apa standar. Nah fungsi grider sih lebih kurangnya itu, yang lebih utama sih mengkat
ayam sakit ya, biar yang ayam lain juga ketularan. Iya, jadi di situ ada saring lah ya, filter Iya, sebelum masuk ke dalam gitu ya. Belum ke pendaftaran biasanya kita ada grider. Terus dari sisi warna itu ada nggak kelasnya gitu, misalnya warna-warna tertentu gitu. Iya kan, saya lihat kan ada klasik, ya, ada klasik, warna-warna klasik itu yang seperti ini. Itu apakah nggak sulit Kang itu menentukan warna ini masuk ke klasik, warna ini masuk ke ya, kalau ada klasik berarti ada modern dong harusnya. Kalau masuknya ke ranah warna, saya juga pribadi belum terlalu berani ya, karena pertentangannya tuh, karena warna ini gini, di daerah sini bilangnya ini kan tergantung bahasa daerah sebenarnya. Nah itu kita belum bisa nyimpulin saja di satu warna itu, ya saya belum berani masuk ke ranah itu. Kalau saya sih, dari pandangan saya, klasik itu lebih kepada postur. KT klasik menurut saya standar. Yang standar itu KT klasik ya. Tapi kalau yang ceper itu udah bau-bau cabo ini. Setuju nggak Kang? Kalau saya sih nggak setuju, karena gini, saya udah kemana-mana seperti saya bilang tadi kan, saya ketemu kalau misal saya main ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, apa ke daerah Jawa Barat, ya ke daerah gitu, saya cari orang tua deh. Itu kan pengamatan sih ya, sebenarnya belum bisa dibilang valid, tapi ini sedikit pengamatan aja. Dan mereka semua bilang emang dulu ayam KT itu lebih pendek, mereka punya lebih pendek dari yang sekarang ada di toko. Di toko-toko pakan lebih pendek. Ada yang malah yang bilang dari paha langsung ke mungkin mungkin tungkainya sedikit kali ya, karena dia bilangnya dari paha ini langsung ke jari. Kalau saya bilang kan kalau logika nggak mungkin dia ngelihatnya karena ininya kecil sekali, pendek, nggak kelihatan. Cuman kan itu cuma klaim kan, nggak ada bukti otentik seperti gambar, foto gitu kan. Nah soalnya yang saya tahu dari waktu saya masih kecil, itu ayam KT memang rata-rata standar Kang, yang saya lihat. Jadi kayak ayam kampung tapi kecil gitu. Tapi gimana dengan lukisan? Lukisannya? Di lukisan itu kan sering ada gambar ayam pendek. Lukisan tahun berapa? Sekitar tahun 70-an. Saya pernah nemu. KT apa cabo? Saya kurang jelas. Yang penting ini. Nah itu maksud saya. Ya ini KT dan cabo sama aja kali ki. Iya. Cuman beda di negara. Yang bilang KT Jepang kan? Iya, karena penamaan aja sih. Iya, KT itu kan di Jepang itu sudah mungkin KT itu asalnya dari Indonesia, betul. Yang mana nih? Yang klasik, yang itu gue rasa, yang standar. Kemudian dibawa keluar mungkin di mix sama yang lebih pendek. Ayam jenis apa? Ayo. Gak ada ya? Yang lebih pendek ayam jenis apa? Nah itu selama bisa kecil gitu. Ya itu ada campur tangan ada darah KT-nya sih. Udah nggak tahu. Karena puyeng kan, karena literasinya nggak. Literasinya itu ya. Ya jadi pokoknya ayam KT ini ada 2 kelas, ceper dan standar. Kayak gitu ya. Jadi untuk warna belum. Kita masih fokus di kaki sih. Kaki ya. Karena identiknya KT menurut saya itu ya harus pendek. Kaki betul. Saya setuju, karena kalau warna itu rancu nanti. Rancu. Gue rasa nanti malah debat-debat tanpa ujung. Iya, debat kusir, nggak ada ujungnya. Oke, kemudian kan sekarang setelah kaki nih ada tuh asosiasi dari Hipaki, himpunan asosiasi dari ayam KT lah ya. Itu yang dari komunitas-komunitas seluruh Indonesia itu bergabung gitu kan. Jadi Hipaki yang ngebentuk termasuk kaki juga kan waktu itu ikut ngebentuk itu. Terus dari sekarang kalau untuk ngadain kontes kaki ini, mengadain kontes itu apakah harus melibatkan Hipaki atau harus tahu, harus laporan atau gimana Kang? Pembagiannya tuh gimana Kang? Kalau misalnya etikanya sih dia harus tahu Hipaki, karena ini himpunan ya. Asosiasi ya, gitu ya. Asosiasi. Gabungan wadahnya kaki juga, karena kaki ada di dalam situ.
Ya kalau etikanya dia harus tahu, mengetahui, pun kalau itu diundang, kita mengundang. Misalnya kaki mau kontes nih, ya Hipaki harus tahu. Siapa tahu kita bisa saling bantu gitu situ kan. Dan berarti sekarang kalau dulu kan kaki bisa ngadain kontes skala nasional. Sekarang bisa nggak kaki ngadain kontes skala nasional? Sementara di atas kaki ini ada nih. Kaki ini bernaung di Hipaki kan. Harusnya yang ngadain nasional kan Hipaki, kaki itu regional. Gimana nih sekarang? Sepengetahuan saya sering ngobrol juga sama Pak ada ketua pembina Hipaki ya Bang. Ya, ini agak berat nih pembahasannya nih guys. Ini kisi-kisi Hipaki nih. Kisi-kisi Hipaki Hipaki kan lagi tidur nih kisi-kisinya. Jadi kalau untuk masalah kontes ini bukan ranahnya Hipaki sebenarnya. Bukan ranah Hipaki. Bukan. Hipaki ini cuman mungkin gini. Konsolidasi komunitas MKT semua di Indonesia, dia mengatur jadwal, oh lu harus ini, lu sekian, bikin ini, jadi dia tinggal menunjuk komunitas. Oke, lu hari misalnya Januari kaki bikin kontes, Februari Kabayan misal, terus Maret mana lagi. Nah itu menurut saya ruang kerjanya Hipaki sampai saat ini yang saya dengar itu seperti itu. Entah kedepannya mungkin penggodokan lagi baru, pun Hipakinya sekarang sedang ini juga berbenah. Ya mudah-mudahan aja lah ada. Oh jadi Kang Ode nggak masuk ke pengurusan Hipaki? Oh diterima Pak. Kenapa? Banyak musuhnya. Parah. Ngomong kan. Kenapa nggak masuk? Kan sebenarnya kan Kang Ode yang ini apa kompor. Motor lah, motor dari Ayam KT ini. Kalau nggak ada Kang Odeng, saya aja nggak kuat. Makanya saya waktu itu Kang Odeng minta Kang Mudi aja ketuanya. Enak aja, saya udah dia temani aja udah pusing. Dia mah spesialisnya ngebangun dan meninggalkan. Bangun udah jadi tinggalin. Bangun udah jadi tinggalin. Oh jadi ranahnya seperti itu. Kalau kita ngelihat dari asosiasi lain seperti Pelung ya, kita ambil contoh Pelung. Hipakpen itu kan komunitas, misalnya komunitas di Cianjur yang ngadain kontes, terus di situ bannernya tetap Hipakpen lah yang itu kan. Berarti nanti KT juga seperti itu. Ya ini bisa ngambil pelajaran sebenarnya. Saya pun pengen ketemu juga sama Haji Jupri ya kan, pendiri Hipakpen. Saya mau ngobrol, jadi konsepnya gimana, walaupun ini sebenarnya saya di kaki, ini ranahnya Hipaki ya, tapi kepo biasa orang Indonesia. Terus keinginan pengen gini loh, ini kan Hipaki kemarin baru kebentuk, sekarang tidur, ini ada apaan gitu kan. Apa ya emang masalah namanya kepala banyak ya, kita juga nggak tahu. Saya agak tersentil juga sama yang diperbuat si Papen gitu, kok langsung megah. Iya, nah, itu kan gede, ya. Gimana konsep organisasinya sama jalannya gitu. Oke lah, itu nanti sambil jalan pasti nanti ketemu caranya sih, formulasi yang pas gitu. Berarti kan bukan berarti kaki ini sendiri kan, pasti kan kalau ngadain kontes namanya ada asosiasi, pasti kan adalah di situ kolaborasinya gitu. Demikian juga komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia ini, Ayam KT ini. Itu ada namanya kode etiknya itu kan. Kode etik ya, kode etik. Jadi komunitas-komunitas yang Kang Odeng sering datengin apa aja nih? Saya? Iya. Saya masih seputaran Pulau Jawa sih. Jawa. Iya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya paling gitu aja. Kabayan, Bakatul, Kekanigar, Kompak Bara, Pak PP ya. Nah mereka berafiliasinya kemana? Kemarin sih mereka pengennya suaranya kaki aja jadi wadah mereka gitu. Ini aspirasi saya bilang. Cuman nggak bisa langsung iya oke lah kaki wadah, ini kan harus banyak pertimbangan dan pemikiran juga. Ini boleh saya sampaikan di sini nggak ya? Apa tuh? Silakan. Unek-unek saya gitu. Unek itu kalau habis ya, unek saya
gitu ya. Waktu pertama kali ada wacana apa namanya kan Hipaki ya, waktu pertama kali ada wacana Hipaki, saya pernah ngobrol sama Bang Uje, Jaja gitu. Saya sedikit kecewa sama Kang Odeng nih waktu itu, sedikit kecewa sama Kang Odeng. Karena apa? Karena dari awal kita ngebentuk keinginan Kang Odeng memang waktu itu cuman Atik CB ya kan, Atik CB. Cilengsi Bogor aja udah kita bikin gitu kan. Tapi tuh akhirnya setuju dengan usulan teman-teman yang kaki jadi seluruh Indonesia ini kan nasional kontes. Jadi kita ngadain kontes nasional, kontes lagi nasional. Nah, kalau sudah nasional berarti harusnya kaki ini menjadi wadah dari komunitas-komunitas yang kecil. Terus kemudian kenapa harus ada Hipaki gitu loh? Kenapa nggak kaki aja, nama tetap kaki? Atau kalau misalnya masuk ke notaris itu kan nggak bisa komunitas, gantilah namanya, tapi tetap itunya kaki, ngerti ya maksudnya? Brandnya. Iya, brandnya kaki. PT-nya lain. PT-nya lain. Bisa. Kemudian orang-orangnya kaki. Seperti Kang Odeng. Udah, nggak tergantikan menurut saya. Kang Odeng itu sosok yang nggak tergantikan, Kang. Gantiin dulu. Nggak bisa. belum ya. Dan kenapa? Makanya jadi sekarang ini kaki, ada Hipaki. Sementara yang aktif di lapangan saya lihat kaki diem semua. Iya. Kenapa Ya, begitu? Kenapa begitu? Ini makanya kemarin di kolom komentar daripada komen. Kenapa begitu? Oke lah, itu masalah rumah tangga Hipaki. Ya intinya kan. gini, inilah enaknya berkomunitas. Berkomunitas ini iya. Banyak kepala, banyak pemikiran, Iya, betul. gagasan, wacana, saran. Ya begini jadi. Jadi ada program-program ke depan ini kaki mau ngapain, Kang? Kalau kaki sih masih tetap bakal bikin kaki Cup 5 itu kan berkala ya. Event tahunan. Terus juga kita lagi udah berjalan jadi namanya kopdar keliling. Apa tuh kopdar keliling? Ya dari tempat kita pertama fokus Jabotabek dulu. Kita Jakarta udah, Bekasi udah, kemarin di Depok, mungkin nanti Bogor dan Tangerang. Setelah Jabotabek selesai rampung, kita wacana lagi mungkin kita akan keluar Jabotabek atau mungkin kalau keluar Jawa saya takut naik pesawat ya kan, ntar nyebur ke laut dimakan hiu. Kayak film dulu. Itu kan takdir, udah kita pasrahkan sama yang maha kuasa kalau urusan itu mah. Nah, jadi seperti itu. Enggak, tadi saya mau nanya apa ya, lupa. Iya. Lupa ya terus enak. Kaki. Pengurusnya tuh siapa aja sekarang kaki? Kalau pengurusnya masih saya ketuanya, terus ada baru nih new entry Bang Edi Sujatmiko di Bendahara, Doli. Ini muka-muka baru saya coba tampilin biar mereka juga belajar, juga sama-sama kenal karakter satu sama lain. Mayoritas sih masih orang dari Bekasi sih, banyak di Bekasi kayak Iqbal Piliang masih, Setiwani Harja masih, Fajar, Yogi, Cikibum, Alwan. Ada berapa orang tuh? Kalau untuk pengurusnya itu kita ada 12 orang. 12 orang. Oke, pengurusnya ada 12 orang. Dulu kan ada kaki Jabotabek. Itu sekarang gimana? Bubar. Ketuanya nggak kuat. Nyerah. Jadi sekarang ada kaki aja ya? Jadi dilebur aja. Jadi satu, kita nggak main chapter-chapteran. Jadi kaki satu sekretnya di Bekasi udah. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang ada komunitas-komunitas kayak di Cianjur, Ayam KT Cianjur, kayak gitu-gitu. Berarti kalau mereka ngadain kontes, berusaha kaki untuk datang ke sana juga gitu. Insya Allah berusaha. Ya palingnya sih seringnya ya ketuanya di mana-mana ya. Iya, karena yang saya lihat kalau Ayam.
odeng doang. Yang kemana-mana odeng doang. OTW Banjarnegara, Bandung, kemana-mana tuh pasti berat Dikit banget lagi itu. Jawa Timur nih undangan tuh. Jawa Madura. Cuman Kapan tuh? ya dia bilang sih habis lebaran, cuman kalau waktunya nanti kita lihat. Soalnya Covid juga kan. Iya. Terus dari sekian banyak yang udah Kang Odeng lakukan, berikan untuk ayam kate, keuntungan untuk Kang Odengnya itu apa? Enggak ada Pak, rugi. Rugi. Kalau dibilang rugi mah rugi. Dapat apaan, jualan enggak. Ya kan? Waktu buat keluarga, terus jatah uang ya buat keluarga, Ya. habis buat jalan sini jalan ke sono, ayam juga nggak keurus jadinya. Apa yang membuat Kang Odeng tetap semangat dan tetap melakukan itu? Karena gini, masih ada satu cita-cita saya di KT ini yang belum kesampaian. Ini harus kesampai dulu, baru setelah itu mungkin saya bisa ninggalinnya kan enak gitu. Ninggalin bukan meninggal ya. Jadi saya mau nonton gantian breeding, fokus breeding, ya dikit-dikit jualan. Terus saat ini belum. Apa tuh cita-citanya? Itu rahasia. Nanti ulang tahun kaki yang 10 buat pertanyaan kayak gitu. Jadi punya cita-cita, mungkin juga apa ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab seorang Kang Odeng, makanya dia nggak hitung-hitungan gitu loh. Dia rela berkorban waktu, tenaga, uang, pikiran, bahkan sampai dibenci banyak orang gitu. Ayam gitu untuk ya. kaki ya, padahal Buat kate. kate, iya buat kate, kemajuan kate. Padahal dia sendiri nggak jualan. Ayamnya nggak tahu kemarin dibagi-bagiin dulu. Gue minta berapa kali dikasih. Dikasih. Oh yang ke rumah pulang bawa kardus bolong. Iya, rumah. Selama stok masih ada tapi. Selama stok masih ada. Yang penting lu semangat gitu kan, bener miaranya bener. Kalau dikasih jangan dijual, ngomong dulu etikanya begitu. Iya. Kalau dikasih itu di breeding yang benar. Jadi ketika Kang Odeng main, oh itu dulu ya. Jadi ada, bukannya mau minta ya. Iya, Ada, kita puas ada. lah. Kita ngasih ayam ke orang beranak pinak, apalagi kalau anaknya lebih bagus. Iya. Berarti kan ini dia serius di KT gitu. Sama kayak tadi, makanya Kang Odeng nanya dijual nggak Kang itu ayam, karena itu ayam dikasih sama Kang Budi, jadi saya nggak berani jual. Bagus itu. Ketika nanti suatu saat Om Budi main kesini kan, Om Budi anakan Iya. itu Moral kan, ya, lebih ke moral ya. Iya di situ. Jadi nah sekarang setelah pencapaian kaki selama ini dari tahun 2016 sampai sekarang 2021, itu apa yang dirasakan Kang Odeng saat ini? Seneng atau gimana nih? Sekarang kan KT ini kan udah bener-bener komunitas ayam paling aktif, ayam hias ya, dalam tanda kutip, bukan suara. Kalau suara, pelung, ketawa udah nggak diragukan lagi. Iya itu mah. Tapi dari ayam hias cuman kaki. Dan kita inovatif, orang-orang Covid mendek nggak ada Ya. event, kita Ya. ada online. Dari Kakcis pertama itu pionir event KT online tuh, foto video. Itu ide-idenya dari mana sih? Ini dia makanya pemain-pemain KT ini luar biasa Kreatif, sebenarnya. Yang muncul-muncul ini Karena milenial semua Kang. iya sih. Iya, milenial semua. Saya lihat kayak si Habian, saya Jaja Miharja kan, Setiawan Miharja. Itu mereka milenial semua dan kreativitasnya nggak pernah berhenti itu dari kaki. Itu salut dibandingkan ayam-ayam lain yang brok hilang. Mungkin Cemani juga bentar lagi hilang. Cuman, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau cuma ini mah nggak hilang. Grupnya kali yang hilang situ. Oh, kontesnya udah bingung Cemani ini. Udah. Kalau dibilang seneng mah seneng dari 2016. Dikit-dikit ketemu ya orang baru, jadi temen, ya jadi saudara ya kan. Jadi kita kemana-mana nggak nyasar kan. Misalnya kemana nih, ke sono di grup ada aja nih, lagi di sini ntar ada yang jemput, lu ngomongin foto bareng dong, asik, artis. Influencer sombong banget. Nah, masuk lagi ke
kate. Ini kan ada nih namanya lagi mulai rame kate cemani Kang. Kate cemani. Menurut Kang Odeng gimana tuh Kang? Itu dengan fenomena ini sebenarnya itu udah booming dari 2018 ya. Iya. Saya waktu main ke Purbalingga itu udah ada yang breeding. Itu siapa ya namanya? Lingga Perwira. Dulu sempet saya inbox, saya pengen saya beli ayamnya, nggak boleh sama sekali. Kalau Lingga masa nggak boleh nih dibeli buat juragan Cemandi? Dulu saya tanya nggak dijual katanya. Ya, tapi bagus emang. Belum ini kali ya, belum saatnya. Belum ini saatnya. boomingnya ini lebih booming pas ada yang nge-share kate cemani orang luar malah. Thailand. Kontesin. Ada di Thailand. Ya di Thailand, di Eropa pun udah ada sih. Eropa udah ada. Makanya itu yang bikin saya pengen bikin kate cemani. Cuma kalau dibilang kate cemani, ini yang perlu diobrolin nih Kang, antara kaki sama cemani kayaknya. Kate cemani, artinya kan katenya harus dapat, cemaninya harus dapat. Dan cemani itu kan sekarang harus lidah hitam Kang. Yang abu bukan cemani? Yang bukan. Jadi kontes ke depan, karena tujuan kontes itu kan meningkatkan kualitas. Poinnya itu. Darahnya harus hitam nggak? Poinnya itu. Darah hitam hubungi Kang Mudi. Nggak ada darahnya hitam. Jadi kalau tahun-tahun 2020 ke belakang itu kan kontes ayam cemani lidah abu-abu karena lidah hitam belum banyak. Ya kan? Karena kalau dilihat dari standarnya itu cemani itu lidahnya hitam. Standarnya itu standar pemerintah tahun 2012 itu udah menyebutin lidahnya hitam. Berarti semua organnya hitam ya, kecuali darah gitu kali ya? Ya. Kalau cemani nih, cemani. Kalau mau diaplikasiin ke kate, berarti ya harus begitu kan? Harus hitam, makanya saya nggak nyebut kate cemani tapi black kate. Jadi spesies black kate, kate hitam. Pokoknya pakai hitam aja, black kate aja ya. Kecuali nanti kalau udah masuk udah lidah hitam mungkin ya bisa lah bilang kate cemani. Boleh saya begitu. Dan nanti di situ ada kelas apa namanya Kang? Yang unik ya. Nanti di cemani kontes apa? Cemani unik. Ya itu bisa juga nanti. Bisa dibahas lagi kalau udah pokoknya jumlahnya udah banyak pun nanti pastilah ketemu jalannya kan gitu. Ya. Untuk sekarang aja, nah mumpung ada cemani nih, gimana itu perbandingan gen cemani sebenarnya kuatnya di jantan apa betina Kang? Gen cemani? Iya. Kuatnya? Kalau buat di crossbreed di jantan. Berarti jantannya mesti cemani ya, betina kate. Cemani. Buat teman-teman yang mau bikin kate cemani, usahakan jantannya itu cemani, yang betina itu kate hitam ya. Ya, betina itu. Kalau katenya warna putih. Sebenarnya gini sih, untuk menghindari kebocoran nih ya, itu harus pakai yang lidah hitam. Jantannya. Karena cemani ini sebenarnya dominan Kang, dalam tanda kutip semua cemani itu dominan. Cuma kalau kita merujuk kepada cemani dengan cemani, siapa yang lebih dominan? Jantan lidah hitam, betina lidah abu, anaknya pasti lidahnya hitam. Tapi kalau jantannya lidah abu, itu anaknya pelontang-pelontang kayak gitu Kang. Ada yang pink katanya, putih gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi saya lihat dominan itu jantan. Nah tapi kalau untuk membuat persilangan kayak bekisar cemani rata-rata kalau mereka pakai bahan lidah abu-abu itu bekicemnya bocor. Ya, bekicemnya bocor. Iya, rawisnya keluar ini. Tapi kalau pakai yang lidah hitam, yang atas bawah hitam, bahannya pakai itu nggak bocor. Jadi makanya kenapa saya coba untuk menghindari kebocoran, jadi sekali silang itu nggak bocor, itu pakainya lidah hitam. Jantannya lidah hitam, betinanya kate. Paling ke IB jatuhnya ya. Dia bisa kawin normal nggak? Bisa kawin normal, tapi kita lihat juga postur dari cemaninya. Kalau cemaninya terlalu besar kan nggak maksimal itu. Pas begini, katanya berarti cari yang wareng ya? Cari yang wareng. Udah ada kan di
di toko-toko udah sesuai. Ya di Tokopedia ada lah KT Wareng, Cemani Wareng. Ini tuh teman-teman tuh yang lagi tren sekarang kan KT Cemani. Ini langsung ngobrol sama pakar Cemani. Saya juga kalau untuk di KT Cemani itu kan itu tadi lihat kan dari sekian ekor cuman jadi satu yang kakinya pendek gitu, yang lainnya wereng semua. Jadi nggak, tapi alhamdulillah semuanya hitam. Cuman ya kita lihat nanti gedenya seperti apa. Berarti menurut Kang Budi definisi KT Cemani ini berikut lidahnya ya hitam. Iya harus lidahnya harus hitam. Kalau mau disebut KT Cemani ya. Tapi kalau asal hitam doang ya black KT itu. Ini agak sebenarnya dia bukan ngasih tahu nih, dia ngasih tugas. Harus lidahnya hitam. Wah udah ribut lagi gue yang yang penting udah hitam mas, mata hitam, ini hitam. Iya karena kita patokannya karena kontes ke depan kita udah rencanakan lidah hitam kan, karena sekarang Cemani orang punya lidah hitam. Abu nggak ada. Orang beli lidah hitam, lidah abu ada juga, masih ada juga, tapi tetap Cemani ya. Grade B gitu. Cuman banyak kasus dari lidah abu-abu itu yang begitu dewasa merah kayak gitu. Udah Merah. Apanya? Kulitnya, Oh, mukanya, ininya, terus rongga-rongga sini putih gitu, nggak sehitam yang lidah hitam. Dan kembali lagi kita ke standar yang dari pemerintah itu. Gue kan dapat standar itu baru kemarin dikasih sama Dinas Peternakan Temanggung, dikasih langsung. Di sananya pun berarti Di sananya hitam. pun udah lidah hitam gitu. Kalau dulu gue belum tahu nih Cemani yang sesuai standar itu yang mana. Makanya masih kita, ngeraba ya. Iya masih ngeraba, dan yang ada di lapangan di pasaran kan lidah abu-abu, lidah hitam itu masih jarang dan harganya masih mahal gitu. Makanya kontesnya itu kalau kontes pakai lidah hitam pasti pesertanya nggak ada, karena orang punyanya lidah abu-abu. Nanti Cemani sendiri nextnya kontesnya lidah hitam semua. Lidah hitam, kita pengen lidah hitam. Makanya kalau mau Cemani ya lidah hitam. KT Cemani berarti KT-nya lidah hitam. Iya, karena ada Panjang KT banget Cemani. kan. Kecuali kalau lidahnya beda lagi, nah cari aja kata lain. Kata lain, black KT. KT hitam gitu maksudnya. KT hitam kan nggak harus lidahnya hitam. Yang penting hitam, kayak gitu. KT hitam. Iya itu, black KT. Kayaknya pilihan yang bagus tuh. Black Kenapa KT ya. Namanya black KT. Kalau belum sempurna Cemani, black KT. Nyebutnya black KT karena Tapi itu terlalu kebarat-baratan. ya udah KT hitam Nah, lah. KT hitam. KI KA, KI, KH KT hitam. Ya. Seruput dulu guys. Seruput dulu kopinya. Oke, jadi ke depan kaki ada program itu tadi ya, apa namanya, kemana-mana gitu ya. Kopdar Kopdar keliling. Terus untuk kontes mungkin belum ada ya Kang ya? Udah. Tahun ini Udah insya Allah. Tahun ini kaki Cup 5. Ya mudah-mudahan aja ya pandeminya udah agak kendoran dikit kali ya. Iya, kita bisa ngadain kontes bareng lagi serempak. Iya. Kalau saya sih pengennya gini Kang, pengennya tuh ada satu semacam apa ya? Ada satu wadah yang kita pernah webinar itu. Poultry. Iya. Gue pengennya begitu, tapi dari Kan udah masuk grup WA-nya kan? ISPI. Itu apa, ikatan Sapi. kambing, sapi. Domba. Gue Ini pengen mana keluar ayamnya? nggak enak, gue pengen keluar nggak enak waktu itu. Iya, Di kenapa situ. ya? Keluar dong, ntar gue keluar deh, ikut deh. Iya kali, ntar gue Tapi keluar. enak sih kan, kayaknya kita buat di ayam nih nantilah. Masih Belum feeling waktunya ada ya. sih. Tapi kayak dulu kan HBDKI ngadain di apa Jambore, terus kita ada ayam di Iya. Makanya itu bisa mutualisme sebenarnya. suatu saat mungkin, kalau sekarang belum. Oke, segitu dulu ya Kang bincang-bincang kita. Bentaran amat, lamaan mah apa dikit. Mau nanya apa lagi ya? Apa baik lah, ngapa mudik dilarang gitu. Iya, kenapa mudik dilarang?
kayak pemerintah. Nah gini nih. Ketemu Ada kan? lagi nih. Ini seru nih. Ini edisi gibah sekarang ya. Enggak. Enggak, Gibah. edisi gibah. Enggak gibah. Menurut Kang Odeng ini sebenarnya pemerintah itu Lu berat amat. iya, karena Kang Odeng kan selalu memakai slogan yang dari Mas Bangkit itu ya. Teruslah bekerja, jangan berharap kepada negara. Dalam posisi tertentu kalimat itu emang benar. Tapi untuk publik, kaki kan kepentingan semua sebenarnya itu. Kepentingan semua. Kenapa nggak minta ini sama pemerintah gitu kan? Sekarang Soalnya gue di kandang Bangkit ya. Hipaki ya. Ya, gitu. ini kan konsepnya harus itu. Itu waktu di DP itu pakai baju apa saya? Black. Nah, ya udah di black. Mau ngapain mau bawa ke kaki? Enggak. Enggak, kaki nggak ada keinginan nih untuk kita bareng-bareng, maksudnya ayo kita ini gedor pemerintah gitu. Ada keinginan gitu, ada kan juga duit kita masih di atas kan. Hipaki itu. Nah, itu sebenarnya ranahnya Hipaki kan. Ranahnya Hipaki. Harusnya kita ngirim surat ke sono atau udahlah kalau pemerintah itu berat. Dilan aja nggak kuat. Dilan aja nggak kuat. Iya. Pemerintah itu mau turun kalau ada duit di situ, kayak broiler, sapi, apa semua kan duit itu. Pangan ya, Ada pangan. lowongan. Mau nggak jadi ketua Hipaki? Hah? Lowongan jadi ketua Hipaki. Nah, itu kan harus mubes, melewati mubes kan. Ya nggak apa-apa, kita bikin mubes di Citerep. Mubes 2. Sebenarnya kayak Hipaki ini sayang sih kan. Iya. Sayang. Kan lagi berbenah. Enggak bakalan, kalau prediksi mah dia bakal tetap jalan. Cuma lagi berbenah aja. Kita doain aja ya. Kita doain aja. Perkaten Nah, Indonesia untuk lebih baik. PKJM sendiri Apa tuh? masuk ke Hipaki termasuk. Masuk kan, hadir Mas Bimonya itu ketua PKJM di Mubes. Ya otomatis yang hadir di situ ya pendiri Hipaki. Ini kan komunitas-komunitas KT yang menonjol kan cuman AA, yang menonjol yang maksudnya pertama ya, yang gua pendobrak lah, pelopor. Itu kan kaki sama PKJM. Berarti dua-duanya ini ada di Hipaki itu juga ya. Saya ralat. Sebenarnya kaki ini terakhir sih, anak bontot kita kan. Yang pertama itu setahu saya ini AKM. Apa tuh? AMKT Makassar dan PKJM. Dua ini lebih dulu dari kaki. Oh, masa? Iya. Oh. AKM. Saya baru tahu, guys. Ya, makanya kalau yang bilang kaki tertua ya bukan komunitas tertua. Karena ada dua ini, Makassar dan Jogja ini udah mengawali. Kita kan cuman karena posisi kita di ibu kota kan. Iya benar. Kita Jadi perlu gebrak aja lah. gebrak aja. Kalau saya nggak tahu sih di kaki tuh. Dulu kan juga ada KT Nusantara, Oh iya, KKN. KKN. Tapi kan gue lihat ini maksudnya apakah seperti itu juga AKM itu dulu? Enggak, kalau AKM Sekedar grup Facebook gitu. enggak, dia udah lebih terorganisir ya, lebih rapi. Udah rapi 2016 itu AKM rapi, PKJM rapi, baru menyusul kaki. Kita pun belajar dari mereka berdua sebenarnya. Oh. Makassar tuh gue pernah ketemu tuh siapa? Ya Aryadi, Nugroho gitu ya. Aryadi Nugroho dan Ardan Bele waktu kaki cup 2 kan Iya, datang. betul. Terus kaki cup 3 ada lagi datang. Berarti kaki ini termasuk yang bontot ya. Ya anak bontot. Anak bontot. Cuman kebetulan waktu itu ini jadi kangen komunas ini saya sebenarnya kan. Siapa yang bergerak sebenarnya itulah yang bisa dijadikan barometer sebenarnya ya. Kalau misalnya pikiran orang awam, karena mungkin dilihatnya kayak tadi Kang Mudi bilang kalau kaki nggak bergerak, yang lain nggak bergerak. Iya nggak ada. Ya nggak ada Nggak ada, itunya. Nah nggak itu ada. mungkin orang stigmanya begitu ya, nggak apa-apa lah, itu namanya pikiran orang ya, bebas-bebas aja. Tapi kalau saya lihat memang komunitas-komunitas ayam KT ini udah kayak jamur sekarang, jamur di musim hujan, di mana-mana muncul, dan saya salutnya itu banyak event-event yang online, foto, Iya, kreatif ya. lomba foto telur, lomba. Gua kemarin gara-gara komen di itu KT mana sih itu Mana yang ngadain kontes ada foto telur, kakcis?
Kak Cis. Sekarang ini lagi berlaku. Iya, gue komen di situ bercanda kan si Setiawan Miharja kan komen gini, gue pengen lihat dong telur lu gitu kan. Gue komen di situ. Agak traveling ini mah pikirannya ya. Iya, kan bahasanya begitu kan. Gue komen di Jaja, Nija telur, foto telur gitu kan. Banci yang diangkat terus bijinya ngecetit gitu kelihatan. Facebook gue diblokir sama Facebook, dihukum lah. Syukur. Nggak boleh komen, nggak boleh like, nggak boleh bikin status selama 24 jam. Nah cuma sehari biasanya. Itu karena peringatan kedua. Pertama dulu gue komen masalah gigit lagi aja bancinya gitu kan. Katanya perundungan, ujaran kebencian. Itu gue dihukum, sekarang dihukum lagi. Ketiga Sensitif, kalinya nanti gitu. Facebook Jadi, sensitif ya. Facebook sensitif. Facebook yang sensitif, bukan admin kaki. Bukan admin kaki. Jadi gua komen bercanda gitu, dia Facebook mah nggak tahu bercanda, nggak tahu apa, yang penting Baperan deh. baperan. Ada foto kayak gitu. Kita jual ayam aja susah. Iya. Saya posting jual ayam, postingan Anda melanggar kebijakan. Males sekarang jadi mau jual ayam tuh males. Terus kan jual apa? Jual diri. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Ini udah hampir 1 jam kan. Udah ngantuk tuh. Makasih udah nemenin saya ngobrol-ngobrol. Maju terus perkatean Indonesia. Amin. Mudah-mudahan komunitas-komunitasnya semua tetap semangat, tetap memunculkan ide-ide kreativitas ya. Intinya ayo bergerak bersama. Bergerak bersama gitu. Kalau bergeraknya sendirian artinya nggak bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.